Kalian pikir kalian tuh sudah pada tahu segalanya tentang dunia ini? Coba cek lagi deh teman-teman. Di balik hal-hal yang biasa yang kalian lihat setiap hari tuh, ternyata tersimpan juga fakta-fakta yang bakal bikin otak teman-teman tuh ribut seketika deh. Mau tahu ada apa aja? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. Teman-teman kalau beli air mineral pernah nggak sih ngeliat ada tanggal kadaluarsanya yang ada di botolnya tuh? Nah, tenang aja ya, soalnya tanggal kadaluarsa itu sebenarnya buat botol plastiknya kok, bukan buat airnya guys. Soalnya seiring berjalannya waktu, plastik itu tuh bisa terurai dan takutnya nanti malah masuk ke dalam air yang kalian minum. Jadi bukan karena airnya tuh bakal basi ya teman-teman. Tahu nggak sih kalian kalau hampir semua debu di rumah itu sebenarnya bukan karena polusi jalanan aja ya, tapi gara-gara sel kulit mati kita yang rontok juga loh. Dan setiap tahunnya seenggaknya manusia itu bisa ngerontokin sekitar 1,5 sampai dengan 2 kg sel kulit mati. Kalau dipikir-pikir agak geli juga ya guys. Kalau ditanya binatang apa yang nggak tahu diri, jawabannya sih menurut gue ya nyamuk. Soalnya selain menyengat dan juga nyedot darah kita, tapi mereka tuh juga ngencingin kulit kita buat ngebuang kelebihan air dari tubuhnya itu. Sopan banget ya. Meskipun binatang yang satu ini udah jungkir balik terjengkal di lantai, tapi sebenarnya mereka tuh masih bisa bertahan hidup berminggu-minggu, bahkan walaupun kepalanya tuh sudah putus loh guys. Alasannya karena otak kecoa tuh nggak cuma di kepala doang, tapi tersebar di bagian badannya, dan mereka juga bisa nafas lewat pori-pori kecil di tubuhnya, sama nggak punya tekanan darah seperti manusia ya. Sebelum dikenal sebagai mesin ATM, sebenarnya mesin ini bernama Bangkok ya. Dulunya dipakainya itu cuma sama orang-orang yang nggak mau tatap muka dengan teller bank seperti itu teman-teman. Ya, contohnya mungkin seperti para penjudi dan juga PSK kali ya. Tapi siapa sangka bertahun-tahun kemudian malah kebalikannya. Sekarang malah hampir semua orang tuh lebih milih buat pakai ATM dibandingkan ketemu teller bank secara langsung ya. Dari semua planet di tata surya kita, biasanya namanya tuh diambil dari dewa-dewi Romawi ataupun Yunani kan? Nah uniknya, bumi ini malah jadi satu-satunya planet yang berbeda sendiri dan juga nggak punya nama dewa sama sekali loh. Bahkan kalau diartikan dari bahasa Inggris sama Jerman kuno pun, artinya tuh cuma tanah atau pijakan saja ya guys. Bukan cuma badannya aja tuh yang bikin orang kagum, tapi kuning telurnya burung flamingo pun juga dianggap menarik karena warnanya itu bisa menjadi orange kemerahan atau merah muda gitu. Ini bukan karena ulah manusia ngasih pewarna ya, melainkan karena flamingo tuh demen banget makan udang dan juga alga yang punya banyak zat karotenoid, sehingga zatnya itu bikin warna kuning telur mereka pun jadi berubah ya. Ungkapan yang bilang kalau ikatan antara ibu dan juga anak tuh ajaib ternyata memang bener ya teman-teman. Soalnya kalau ada organ ibu hamil yang rusak, nah si janin itu bakal ngirim sel puncanya lewat plasenta buat ngebantu proses penyembuhan organ ibunya. Fenomena ini dinamakan sebagai mikrokimerisme ya, yang secara tidak langsung si janin itu bakal berbakti ke kesehatan ibunya sendiri. Luar biasa ya teman-teman. Ada yang bilang kalau kita tuh nggak boleh ngebunyiin jari karena takutnya kena rematik atau artritis pas tua ya. Tapi tenang teman-teman, karena itu semua cuma mitos kok. Karena medis nih sudah ngebuktiin kalau kebiasaan ini nggak ada hubungannya sama radang sendi. Gara-gara bunyi kerek tadi itu hanya berasal dari suara gelembung gas yang pecah di dalam cairan pelumas sendi kalian. Sering denger kan kalau orang tuh suka ngeluh di lampu merah? Nah ternyata rata-rata manusia itu tuh ngabisin total 6 bulan dalam seumur hidupnya cuma buat nunggu lampu merah doang loh. Bayangin coba kalau 6 bulan itu dipakainya buat hal lain. Ya bisa buat liburan atau belajar hobi baru gak sih? Kelihatannya sih otak manusia itu memang lebih kecil daripada organ tubuh yang lainnya, tapi kecil-kecil itu cabai rawit loh. Soalnya meskipun beratnya cuma 2% dari total berat badan, tapi aslinya menghabiskan 20% total energi tubuh kita guys. Makanya jangan heran kalau abis belajar ataupun mikir yang keras nih, badan tuh suka berasanya capek banget kan? Karena sebenarnya miliaran sel saraf kalian tuh baru aja kerja roda ya guys. Secara omongan medis, memang sih kalau jantung manusia tuh udah nggak berdetak ya harusnya nyawa mereka pun juga udah nggak ada di bumi kan? Tapi jantung manusia itu aslinya punya listrik sendiri, dimana meskipun mereka tuh nggak berdetak di dalam tubuh, aslinya tetap masih bisa hidup kok. Cuma syaratnya mereka tuh tetap harus dapat asupan oksigen dan juga aliran darah ya teman-teman. Ada alasannya kenapa manusia itu dari kecil pun juga diajarin buat makan ya makan aja guys. Soalnya makan sambil berusaha nafas lewat hidung pas lagi nelen ternyata nggak akan bisa. Dan ujung-ujungnya malah bikin tersedak doang tuh teman-teman. Nah setelah diteliti ternyata hal ini dikarenakan evolusi kotak suara kita yang posisinya tuh makin turun supaya bisa ngomong dengan jelas ya. Lagi-lagi walaupun kelihatan dari luar tuh kecil, tapi otak tuh punya kapasitas memori yang gak masuk akal loh. Karena ilmuwan memperkirakan otak kita tuh nyimpen data sampai 2,5 petabyte ya teman-teman. Ya kalau kalian tuh bingung, itu tuh setara dengan 3 juta jam video YouTube berkualitas HD loh. Jadi jangan takut kita tuh kehabisan memori di otak ya, karena sebenarnya yang bermasalah tuh adalah gimana cara manggil memori itu doang kok.
Digigit satu nyamuk aja sebenarnya udah gatel banget ya guys. Tapi kebayang nggak kalau mendadak diserang sama 1 juta nyamuk berbarengan? Secara teori kalau sampai ada 1,2 juta nyamuk yang nyedot darah bersamaan, kalian tuh bisa meninggal karena kehabisan darah. Gara-gara jumlah nyamuk sebanyak itu bisa menguras 5 liter darah orang dewasa guys. Di balik kemajuan teknologi, di dunia ini sebenarnya tuh masih punya PR banget teman-teman soal urusan perut warga. Karena setiap harinya menurut data PBB nih, ada 700 sampai dengan 800 juta orang yang tertidur dalam keadaan lapar gara-gara nggak punya makanan yang cukup ya. Angka ini sih sebenarnya tuh bakal naik turun teman-teman. Tapi kalau terus-terusan dibiarkan, bisa-bisa angka populasi itu bakal berpengaruh banget ke depannya loh. Berhubung jari kelingking tuh adanya di paling ujung tangan dan juga ukuran yang paling kecil sendiri, kadang memang suka diremehin sama orang-orang sih guys. Tapi aslinya, kelingking tuh pahlawan buat tangan kalian loh. Karena jari ini menyumbang 50% dari total kekuatan cengkraman tangan teman-teman. Ibaratnya kalau jari kelingking kalian tuh hilang, maka kemampuan buat megang barang, buka tutup botol, atau gelantungan sekalipun tuh bisa langsung turun secara drastis loh. Walaupun diam-diam semut merupakan hewan yang paling gampang dibully, tapi aslinya ratu dari jenis semut tertentu bisa hidup sampai umur 30 tahun loh. Terutama nih pada ratu semut dari spesies semut kebun hitam yang hidup di penangkaran ya. Sehingga beda banget nih sama semut pekerja yang mungkin cuma hidup beberapa tahun aja. Apabila negara lain suka ngajarin anak-anaknya mulai nyanyi lagu kebangsaan mereka tuh dari kecil, nah negara Spanyol itu malah beda sendiri ya, karena lagu berjudul Marsaril ini aslinya secara resmi nggak punya lirik sama sekali. Dulu sih katanya emang sempat dibikinin lirik, tapi nggak pernah disetujui secara resmi oleh pemerintahnya. Secara sains yang namanya jenazah ataupun mayat emang harusnya udah nggak bernyawa sih, tapi faktanya mereka masih bisa merinding loh. Nah itu tuh terjadi karena proses kakunya itu bikin otot-otot kecil di sekitar folikel rambut jadi kelihatan tegak seakan-akan nih mayatnya tuh merinding. Padahal mah ya tetap nggak bisa bangun lagi kok. Buat anak-anak yang percaya sama Sinterklas, tahu nggak sih kalian kalau aslinya mereka tuh beneran bisa ngirim surat ke rumah Santa di Finlandia dengan pakai kode pos resmi 99999 yang alamatnya tuh ada di Gunung Korvatunturi. Tapi itu dulu ya, sekarang surat-surat yang dikirim ke sana tuh bakal diterusin ke desa Sinterklas di Rovaniemi dengan kode pos baru yaitu 96930. Siapa bilang orang yang beli parfum mewah seperti Victoria's Secret Bombshell aslinya bisa pakai parfum mereka bukan cuma biar wangi? Soalnya ternyata nih parfum dari merek ini tuh bisa punya manfaat sebagai lotion anti nyamuk juga loh. Iya, ilmuwan pernah ngetes dan juga buktiin kalau secara nggak terduga parfum ini tuh efektif ya nangkal nyamuk hingga 2 jam teman-teman. Tahu nggak kalian kalau Perang Dunia Pertama itu ternyata punya momen penutup yang puitis banget karena serba angka 11. Jadi, gencatan senjata yang stop perang besar ini resmi diberlakukan pada jam 11 siang, tanggal 11, bulan 11, tahun 1918. Dimana momen ini sengaja dipilih biar gampang diingat dan juga jadi simbol perdamaian dunia juga. Tahu nggak sih kalian kalau ibu hamil itu tetap bisa melahirkan loh meski sudah menjadi mayat? Ini dikenalnya dengan nama coffin birth. Fenomena medis langka ini secara ilmiah disebut posthumous fetal extrusion, di mana penumpukan gas pembusukan di dalam tubuh jenazah menciptakan tekanan kuat untuk mendorong janinnya untuk keluar. Tapi kasus ini memang sangat jarang ditemui di era modern karena adanya praktik pengawatan jenazah ya teman-teman. Kalian ngerasa Australia itu luas? Yap, bener banget kok. Soalnya, lebar daratan Australia dari ujung timur ke baratnya bisa mencapai 4.000 km, di mana lebih besar ya daripada diameter planetnya Pluto. Iya, planet ini soalnya cuma punya diameter 2.370 km ya teman-teman. Gokil banget ya berarti. Sekarang, high heels emang dipakai untuk perempuan. Tapi pada abad ke-10 dulu, sepatu hak tinggi ini aslinya dipakai sama tentara Persia, bukan untuk gaya-gayaan ya. Tapi biar kaki mereka tuh nyangkut di kuda waktu lagi mana, alias tidak jatuh waktu lagi ngincar musuhnya. Baru deh di abad ke-17, akhirnya para bangsawan pria di Eropa mulai pakai high heels sebagai simbol status, dan baru lama setelah itu tren ini bergeser jadi fashion wanita hingga sekarang. Perbandingan statistik yang paling bikin geleng-geleng kepala di dunia ini adalah sudah ada 12 orang astronot yang berhasil mendarat dan juga jalan-jalan di permukaan bulan yang jaraknya tuh ribuan kilometer. Tapi uniknya sepanjang masa tayang Benteng Takeshi ternyata baru berhasil ditaklukkan sebanyak 8 orang loh. Ini membuktikan kalau tantangan dari Yang Mulia Takeshi emang lebih sulit ya daripada misi luar angkasa NASA teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.